Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Informatik Sistem Intelijen 2018 yang terdiri dari saya sendiri, Desti Mustika Ramadan, dan dua rekan saya yaitu Widaningsi dan Windy Antania Sasmita. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait tugas besar dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang telah kami kerjakan, di mana kelompok kami mengambil suatu tema tugas besar, yaitu prolog. Nah, apa sih itu prolog? Prolog singkatan dari Programming in Logic, dan prolog merupakan suatu bahasa pemrograman yang dirancang untuk pembuatan aplikasi AI atau Artificial Intelligence. Selain itu juga, dalam hal implementasi prolog, kelompok kami menggunakan aplikasi SwiftProlog. Nah, jadi teman-teman, pada presentasi kali ini ada beberapa pembahasan mengenai prolog, diantaranya yaitu yang pertama, bagaimana sih caranya mengunduh sampai menginstal aplikasi SwiftProlog dan pengenalan lingkungan kerjanya. Dan yang kedua, kelompok kami akan membahas terkait studi kasus dan solusi yang kelompok kami pilih dalam tugas besar ini. Dan yang terakhir, kelompok kami akan membahas terkait bagaimana sih penerapan studi kasus pada prolog, dan kelompok kami akan mendemokan suatu aplikasi yang telah kelompok kami buat. Oke teman-teman, jadi langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana sih caranya mengunduh sampai menginstal aplikasi SwiftProlog dan pengenalan lingkungan kerjanya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Widaningsih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Wida, akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendownload dan menginstal tools dari Logic Programming ataupun bisa disebut juga dengan Prolog dengan menggunakan toolsnya atau aplikasinya yaitu SwiftProlog. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, baik teman-teman. Di sini yang pertama-tama kita akan mendownload atau mengunduh aplikasi ataupun tools dari SwiftProlog-nya. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu web browser atau Google Chrome. Nah, di sini teman-teman mengetikkan SwiftProlog. Setelah itu enter. Nah, di sini ada halaman utama, maksudnya halaman SwiftProlog. Yang pertama ini ada www.swiftprolog.org. Nah, di sini teman-teman dapat memilih halaman yang pertama ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari web SwiftProlog-nya, di mana terdapat beberapa menu, yaitu ada menu home, download, documentation, tutorials, dan lain-lain. Nah, karena kita akan mendownload tools SwiftProlog-nya, maka kita pilih download. Dan di sana terdapat beberapa pilihan, tapi kita akan mendownload SwiftProlog, kita pilih SwiftProlog. Nah, di sini teman-teman dapat memilih stable release. Kita klik. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat beberapa binaries atau kita di sini memilih tipe atau sistem operasi apa yang digunakan oleh laptop ataupun komputer teman-teman. Nah, kita di sini memilih SwiftProlog versi 8.2.4 dan OS-nya yaitu Microsoft Windows. Kita klik. Nah, setelah itu di sini ada perintah untuk mencentang checkbox yang ada di bawah yang I understand. Nah, setelah itu kita centang dan kita download file instalan dari SwiftProlog-nya yang .exe. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan atau mendownload aplikasi SwiftProlog-nya, maka langsung saja klik OK. Selanjutnya open. Nah, ini membuka atau lanjut ke tahapan instalasi dari SwiftProlog-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan utama untuk proses instalasi tools dari SwiftProlog.
Nah, kita klik next di sini. Nah, yang selanjutnya kita klik I agree. Selanjutnya di sini kita klik next. Nah, di sini kita atau teman-teman dapat menentukan destination folder atau file instalasi tools SwiProlog-nya ingin disimpan di mana. Nah, di sini di C program files. Setelah menentukan destination foldernya, kita klik next. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya kita klik install. Nah, ini merupakan proses instalasi dari tools SwiProlog-nya, di mana kita atau teman-teman dapat menunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah proses instalasinya selesai, maka kita dapat atau teman-teman dapat mengklik finish yang ada di bawah. Nah, setelah itu teman-teman dapat menunggu atau sebelumnya membuka terlebih dahulu star yang ada di pojok kiri bawah laptop teman-teman. Kita klik star. Nah, di sini teman-teman dapat mencari atau search aplikasi yang tadi sudah di-download atau diinstal, yaitu aplikasi SwiProlog. Nah, di sana sudah terdapat aplikasi atau tools SwiProlog-nya. Nah, apabila teman-teman ingin membuka aplikasi atau tools SwiProlog-nya ini, teman-teman dapat mendouble klik icon ataupun file dari aplikasi SwiProlog ini. Nah, setelah di double klik iconnya, kita atau teman-teman dapat menunggu. Nah, sampai terbuka aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan apabila aplikasinya atau aplikasi atau tools dari SwiProlog-nya berhasil diinstal. Maka teman-teman dapat langsung menggunakan tools dari SwiProlog ini. Oke, baik. Yang selanjutnya ini merupakan pengenalan lingkungan kerja dari tools SwiProlog, di mana ini merupakan tampilan dari tools SwiProlog. Nah, pada SwiProlog ini atau aplikasi SwiProlog ini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu file, edit, settings, run, debug, dan help. Nah, dari beberapa menu ini yaitu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama di sini ada menu file. Nah, di sini terdapat file konsul, di mana file konsul ini berfungsi untuk memuat file sumber. Yang selanjutnya ada edit. Nah, edit ini digunakan untuk mengedit file prolog. Nah, selanjutnya file new. Di sini new ini digunakan untuk membuka file baru. Yang selanjutnya ada reload modified files. Ini digunakan untuk memuat ulang semua file sumber yang telah dimuat atau yang telah dimodifikasi. Yang selanjutnya ada file navigator. Nah, file navigator ini digunakan untuk membuka tampilan seperti penjelajah di file prolog dan predikat yang dikandungnya. Yang selanjutnya ada exit. Nah, exit ini digunakan untuk keluar dari prolog. Yang selanjutnya ada menu edit. Di sini menu edit terdapat dua menu edit, ada copy dan paste. Nah, menu edit ini yaitu digunakan untuk menyalin suatu objek ke dalam clipboard atau file dan memunculkan suatu objek dari dalam
file lainnya. Yang selanjutnya ada menu setting. Di sini menu setting ini terdapat ada font di mana font ini digunakan untuk mengubah font konsol, dan ada juga di sini user init file. Ini digunakan untuk mengedit file personalisasi pengguna. Yang selanjutnya ada GUI preferences. Ini digunakan untuk mengatur tampilan dari SwiftProlog-nya. Yang selanjutnya ada menu run. Di sini menu run ini digunakan untuk mengatur aplikasi yang sedang berjalan. Nah, di sini ada run interrupt, di mana ini digunakan untuk menghentikan proses prolog yang sedang berjalan. Dan juga ada new thread, di mana ini digunakan untuk menciptakan jendela interaksi baru yang berjalan secara terpisah. Yang selanjutnya ada menu debug, di mana di sini menu debug ini digunakan untuk memproses perbaikan kesalahan pada suatu pemrograman. Dan yang terakhir yaitu ada menu help. Nah, menu help ini digunakan untuk memunculkan fasilitas yang bisa membantu penyelesaian masalah yang dihadapi pada saat penggunaan aplikasi SwiftProlog ini. Oke teman-teman, jadi untuk bahasan yang selanjutnya terkait dengan studi kasus apa sih yang kelompok kami pilih? Jadi, studi kasus yang kelompok kami pilih itu terkait dengan skincare. Kata skincare ini memang sudah familiar di telinga kita semua. Dari anak remaja sampai ke orang dewasa pun tahu yang namanya skincare. Skincare ini sering kali berhubungan dengan yang namanya suatu produk kecantikan atau perawatan kulit wajah yang biasanya dilakukan oleh para kaum wanita. Namun sekarang, para kaum pria pun sudah mulai melakukan yang namanya perawatan kulit wajah atau bahkan menggunakan suatu produk kecantikan. Akan tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang produk skincare yang digunakannya, apakah cocok atau tidak berdasarkan jenis kulitnya. Atau bahkan cocok tidaknya suatu produk skincare tersebut digunakan di semua kalangan usia. Selain itu juga, perlu adanya suatu informasi terkait dengan kandungan-kandungan skincare apa saja yang cocok berdasarkan jenis kulit. Maka dari itu, kelompok kami memberikan suatu solusi dengan membuat suatu sistem bakar terkait rekomendasi produk skincare berdasarkan jenis kulit dan usia menggunakan metode backward chaining dan mengimplementasikannya ke dalam Prolog. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan bagaimana sih penerapan studi kasus pada Prolog dan mendemokan suatu aplikasi yang telah kelompok kami buat. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang terakhir yaitu Windy Antania Sasmita. Program atau aplikasi rekomendasi skincare yang kami buat mengandalkan record dari jawaban pengguna. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan dan yang akan muncul di layar digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian fakta yang saling berkaitan. Karena program ini membutuhkan lebih dari satu fakta untuk mengidentifikasi atau mencapai solusi yang utuh gitu. Nah, caranya yaitu dengan aturan atau rule yang dideklarasikan di dalam program, sehingga program dapat mencocokkan fakta yang telah direpresentasikan ke dalam bahasa pemrograman Prolog. Nah, untuk selengkapnya saya akan menjelaskannya menjadi 3 bagian, yaitu logic, rule, dan representation. Nah, mungkin nanti saya langsung saja akan menjelaskan 3 bagian itu tanpa dipisah-pisahkan. Nah, yang pertama itu kita mulai dari logic dulu. Nah, logic pada program yang kami buat ini, yang pertama kita mengidentifikasi umur atau usia dari pengguna. Nah,
usianya itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu remaja, dewasa, dan lansia. Nah, dengan range umur tertentu. Contohnya remaja itu range usianya 10 sampai 19 tahun. Nah, setelah usia atau umur dikelompokkan, selanjutnya mengelompokkan jenis kulit. Nah, jenis kulitnya ada 5, yaitu normal, kering, berminyak, kombinasi, dan sensitif. Selanjutnya yaitu menyatakan fakta. Nah, di sini dinyatakan jika sebelumnya menjawab umurnya ada dalam kelompok remaja, kulitnya tidak berminyak, kulit terlihat kering, pori-porinya halus, dan tekstur wajahnya tipis, itu akan dikategorikan ke dalam kulit kering remaja. Nah, itu salah satu contohnya. Setelah menemukan atau ditentukan hipotesis usia dan jenis kulitnya itu, baru sistem akan mencocokkan dengan solusi solusi kandungan dalam skincare dan rekomendasi produk skincare yang telah dideklarasikan di dalam program. Nah, jadi rekomendasi produk skincare dan kandungan skincare itu muncul berdasarkan jenis kulit dan usia dari pengguna. Nah, setelah itu masuk ke dalam bagian aturan ya, atau rule. Nah, bagian rule yang pertama itu rule usia. Di sini jika usianya 10 sampai 19 tahun itu dinyatakan remaja, 20 sampai 35 tahun dinyatakan dewasa. Jadi jika usianya 10 sampai 19 tahun maka dikategorikan remaja. Nah, if atau jika usianya 20 sampai 35 maka atau then itu dikategorikan dewasa. Nah, itu rule untuk usia. Nah, selanjutnya rule untuk jenis kulit. Itu jika atau if wajah tidak berminyak, tidak berjerawat, pori-pori halus, tekstur kulit wajah tipis, dan kulit terlihat kering, then atau maka kulit dikategorikan kulit kering. Nah, setelah rule usia dan jenis wajah dipenuhi, selanjutnya masuk ke rule untuk kandungan skincare dan rekomendasi produk skincare, yaitu if atau jika kulitnya kering dan usianya remaja, maka dapat dilihat ini adalah kandungan skincare yang akan muncul. Nah, untuk kategori kulit kering remaja, dan ini adalah produk skincare-nya. Nah, itu kandungan skincare dan produk skincare merupakan solusi akhir dari program yang kami buat. Jadi solusinya yaitu berupa rekomendasi produk skincare dan kandungan yang disarankan untuk digunakan di dalam skincare-nya. Baik, di sini saya akan mendemokan program prolog yang telah kelompok kami buat, yaitu program rekomendasi skincare. Kita mulai dengan membuka file programnya. Nah, setiap akan memulai programnya, ini diharuskan mengetik mulai yang diakhiri dengan titik agar program dapat dieksekusi. Nah, selanjutnya setelah program dieksekusi dan dimulai, akan tampil seperti ini dan menanyakan umur. Nah, di sini kita dapat menjawab ya
tidak, atau hanya dengan mengetikkan huruf Y sebagai perwakilan dari kata ya. Nah, untuk kasus yang pertama kita coba menjawab ya semua. Nah, bisa dilihat hasilnya setelah kita menjawab semua pertanyaan dengan jawaban ya. Ini bisa dilihat kita jenis kulitnya adalah kulit kering dan masih berusia remaja. Setelah itu, dapat dilihat kandungan skincare yang direkomendasikannya adalah ini. Serta rekomendasi produk skincare-nya juga ada di sini. Nah, jadi jenis kulit, kandungan skincare, dan rekomendasi produk skincare itu ditampilkan berdasarkan jawaban yang kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan usia, kondisi wajah berjerawat atau tidak, kulit kering atau tidak, dan pori-pori halus seperti itu. Jadi untuk jenis kulit, kandungan skincare, dan rekomendasi produk itu akan ditampilkan berdasarkan inputan jawaban yang kita berikan. Selanjutnya untuk kasus kedua, kita ketik mulai lagi. Nah, untuk kali ini kita jawab tidak dulu. Ya. Nah, baru kita jawab. Kita coba dengan mengetikkan huruf Y. Kita tidak lagi. Ya. Nah, kita coba ketik Y. Setiap jawaban itu harus diakhiri dengan titik agar jawaban kita itu bisa terbaca atau dieksekusi oleh program. Nah, bisa dilihat hasilnya. Jenis kulitnya adalah kulit berminyak dan usia dewasa. Kandungan skincare-nya juga ditampilkan. Bisa dilihat berbeda ya dengan yang sebelumnya karena kondisi wajahnya juga berbeda. Dan rekomendasi produknya juga tentu saja beda, disesuaikan dengan kandungan skincare yang direkomendasikan untuk jenis kulit. Nah, bisa dilihat di sini setelah pertanyaan apakah kulit wajah Anda mempunyai ciri tidak berjerawat, setelah kita menjawab tidak, program kembali menanyakan usia. Nah, itu dikarenakan setiap kita berpindah dari satu gejala jenis kulit gitu. Jadi ada jenis kulit normal, lalu kering, berminyak, kombinasi, dan sensitif. Nah, itu setiap kelompok gejala dari jenis kulit itu program akan menanyakan usia terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jadi begitulah presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.